Makin kecil DP-nya ya makin gede jumlah bunga yang harus kita bayar di depan nanti. Alasan kedua, kenapa harga rumah bisa tetap naik meskipun nggak ada yang mampu beli adalah karena nggak ada yang mau jual. Menurut riset data industri, tren pertumbuhan industri properti di Indonesia tuh terus menurun semenjak tahun 2019. Meskipun tren pertumbuhan industri menurun, survei dari Bank Indonesia nih bilang bahwa meskipun melambat, indeks harga properti residensial atau IHPR ini terus naik. Hal ini bisa berarti bahwa ya harga properti residensial tuh terus naik meskipun secara pertumbuhan industri yang salah satunya diukur dengan tingkat penjualan properti ya terus menurun. Umumnya waktu tren industri properti menurun, ini tuh ada beberapa alasan kenapa para pemilik properti itu nge-hold dan nggak mau jual propertinya. Pertama, wait and see. Banyak pemilik properti yang milih untuk nunggu sampai permintaan beli dan harga properti naik. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap untung dari harga jual yang lebih tinggi nantinya. 2. Shifting ke sewa properti. Di waktu penjualan properti lesu, para pemilik tuh biasanya perang harga untuk ngasih harga sewa yang paling murah daripada harus menjual properti mereka dengan harga yang murah. 3. Biaya transaksi. Biaya transaksi penjualan tuh kayak komisi agent, pajak, biaya-biaya lainnya dalam pasar yang menurun tuh, besaran biaya ini tuh justru membuat penjualan tuh jadi kurang menguntungkan buat para pemilik properti. Dan di saat yang sama, para pembeli properti ini juga nge-hold, mereka nggak mau beli properti yang harganya itu makin lama makin mahal. Karena pastinya ya selain biaya properti, mereka kan juga harus mikirin biaya-biaya lain yang naik kayak biaya hidup, biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan masih banyak lagi yang bikin purchasing power mereka atau daya belinya tuh semakin menurun dibandingkan kenaikan harga rumah.